Halo, selamat datang rekan-rekan. Kembali bersama saya, Arif Agus Sukmandani, dalam pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di dalam pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai protokol jaringan ARP, RARP, dan ICMP. Dalam pertemuan ini, saya akan membagi menjadi beberapa subtopik. Subtopik yang pertama adalah pemetaan alamat jaringan. Subtopik yang kedua adalah protokol ARP dan RARP, dan yang subtopik yang ketiga adalah ICMP. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pemetaan alamat. Seperti materi yang pernah saya jelaskan sebelumnya, di mana dalam pemetaan alamat dalam IP address kita mengenal ada dua, yaitu adalah alamat fisik dan alamat logis. Nah, ini adalah jenis pengencaption yang sangat berbeda. Untuk alamat fisik kita mengenal namanya MAC address. Kalau alamat logis biasanya kita mengenal namanya addressing atau IP address seperti 192.168.0.1. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam pemetaan ini, dalam penggunaan IP address ini, kita dapat menggunakannya menjadi dua jenis atau dua pengkategorian. Yang pertama adalah kita bisa menggunakannya untuk settingan secara statis dan yang untuk penggunaan secara dinamis. Nah, penggunaan statis adalah penggunaan di mana kita melakukan entry secara manual IP tersebut ke dalam sistem secara manual. Jadi kalau dalam komputer misalnya kita settingnya ke dalam NIC. Nanti kita setting ada namanya misalnya dalam control panel network, terusnya kita klik kanan properties. Nah, situ nanti ada IP address, kita masukin secara manual seperti itu. Nah, dalam penggunaan alamat jaringan statis ada mungkin kita bisa terapkan di dalam beberapa bagian. Contohnya mungkin kita kalau menggunakan jaringan menggunakan IP address statik ini mungkin di area server, contohnya seperti itu, atau kita bisa menggunakan sebagai alamat routing. Jadi kalau seandainya kita perlu satu klien perlu routing khusus, misalnya untuk routing database, terus routing aplikasi, nah kita perlu namanya IP yang statik. Ya, sehingga alamat IP tersebut tidak dapat dirubah-rubah atau sebagai yang permanen digunakan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Nah, bahasan yang kedua tentang mengenai tentang dinamik atau pengalamatan IP address yang secara otomatis. Nah, pengalamatan IP secara otomatis ini kita biasanya kenal menggunakan DHCP. Nah, DHCP ini kita tidak masukkan, kita sebagai user atau administrator tidak memasukkan alamat IP ke user secara manual, tapi secara otomatis, yaitu dilakukan oleh DHCP server. Jadi kalau kita ingin implementasi ini, kita perlu namanya melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, DHCP server ini bisa dilakukan ketika kita melakukan konfigurasi pada PC atau server, atau kita bisa mengaktifkan pada router, ya, atau switch. Gitu. Dalam pemetaan alamat dinamik, kita mengenal ada namanya dua protokol. Nah, protokol ARP dan RARP. Nah, protokol ARP ini adalah gunanya untuk memetakan alamat logis ke alamat fisik. Dan kalau RARP adalah memetakan alamat fisik ke alamat logis. Gitu. Pembahasan yang kedua mengenai protokol ARP dan RARP. Nah, berikut ini merupakan gambar dari protokol ARP. Jadi, dalam kondisinya adalah ketika host atau router memiliki IP datagram IP untuk dikirimkan ke host atau router lain, dia memiliki elemen logis IP penerima. Nah, tetapi datagram IP harus diringkas dalam bentuk frame
atau bingkai. Jadi kalau bahasanya tuh ada pembingkaian dalam pengalamatannya untuk dapat dilewati jaringan fisik. Nah, berarti si pengirim ini membutuhkan alamat fisik si penerima. Nah, setelah itu alamat ini dipetakan. Nah, pemetaan ini dilakukan di layer data link ya. Ini jadi protokol ARP ini bekerja di dalam data link layer. Nah, berikut gambar mengenai alur dalam ARP. Di sini kalau kita lihat sistem A melakukan requesting ke ke sistem B. Jadi dia menggunakan IP address, dilakukan requesting, ya. Terus nanti sistem B melakukan reply dengan menggunakan physical address. Nah, ini ada lagi untuk gambar untuk konsep RARP. Nah, RARP ini dilihat MAC address-nya berapa. Nah, terus nanti direspon, di reply menggunakan balik IP address.